Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini akan dibacakan kisah tentang Raden Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Ampel. Kisah ini dikutip dari situs sufis.com, yang mana disarikan dari buku Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa, karya Baidowi Syamsuri, 1995. Di akhir kisah nanti, juga akan diuraikan dua karomah luar biasa murid Sunan Ampel yang dikutip dari situs lainnya. Tapi sebelum ke uraian kisahnya, ada baiknya jika berkenan, silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Raden Rahmatullah, Sunan Ampel, lahir di negeri Cempa pada tahun 1401 Masehi. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Candrawulan Putri dari Raja Cempa. Adapun ayahnya bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi dekat Bukhara, sebuah daerah yang terletak di wilayah Rusia Selatan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa daerah tersebut terkenal sebagai tempat kelahiran ulama besar, ulama termasyhur sebagai perawi hadis sahih, yaitu Imam Bukhari. Menurut riwayat, bahwa Ibrahim Al-Ghazi atau sering disebut sebagai Ibrahim Asmarakandi, datang ke negeri Cempa untuk menyebarkan agama Islam ke negara-negara Asia atas perintah ayahnya yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra. Di negeri Cempa, beliau berhasil mengajak Raja Cempa masuk Islam, dan akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Candarawulan. Cempa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja, Indochina, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu terletak di daerah Aceh yang sekarang dinamakan Jempa. Perkawinannya dengan Dewi Candrawulan itu, Ibrahim Asmarakandi mempunyai dua orang anak yaitu, Ali Murtala dan Ali Rahmatullah, Raden Rahmat. Adapun putri Raja Cempa yang bernama Dewi Anarawati atau sering disebut Dwarawati adiknya Dewi Candrawulan, menjadi istri Raja Majapahit yaitu Prabu Kertabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Pada saat itu kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Jawa, namun kondisi kerajaan dalam keadaan yang semrawut, baik di dalam maupun di luar. Lebih-lebih sepeninggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan menjadi pecah belah. Perang saudara tiada henti-hentinya dan rakyat kecil banyak yang menjadi korban akibat perang tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Mahapati Gajah Mada, sudah banyak yang memisahkan diri baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar kerajaan dan para adipati sudah mulai luntur, sehingga pajak dan upeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan kerajaan, melainkan tertahan dan bertumpuk di kediaman para pembesar dan para adipati. Dengan demikian, tumbuhlah dengan subur kejahatan yang merajalela di mana-mana. Banyak terjadi pencurian dan perampokan. Bahkan banyak terjadi kesatuan-kesatuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta penduduk dan memperkosa para wanita. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran juga terjangkit penyakit moral. Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sangat prihatin melihat keadaan ini, karena ia menyadari jika keadaan ini tidak bisa diatasi akan mengakibatkan hancurnya kerajaan. Ratu Anarawati juga ikut prihatin melihat keadaan tersebut. Ia ikut merasakan kesedihan hati sang suami yang setiap hari selalu termenung memikirkan bagaimana cara mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itulah ia mencoba mengajukan saran kepada suaminya, Prabu Brawijaya, yaitu dengan mendatangkan dan menerima Ali Rahmatullah, salah seorang kemenakannya yang saat itu tinggal di negeri Cempa. Setelah menghaturkan sembah dan mengajukan saran, ternyata Prabu Kertabumi sangat setuju dengan saran yang diajukan istri tercintanya itu. Semua tutur kata dan saran Dewi Anarawati diperhatikan dengan seksama.
Dalam pikiran Sang Prabu Kertabumi membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya bahwa kalau manusia sudah bermental judi, maka kejahatan seperti perampokan, pencurian dan korupsi akan merajalela, dan bermabuk-mabukan dapat menjadikan manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya, sehingga akan dengan mudah membongkar yang sifatnya rahasia, mulai yang sifatnya pribadi sampai kepada rahasia negara. Kemudian Prabu Kertabumi meminta pendapat kepada istrinya, bagaimana jalan keluarnya untuk memberantas semua itu. Maka Dewi Anarawati menghaturkan sembah. Ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan berkenan, hamba mempunyai seorang kemenakan yaitu putra dari kakak hamba Dewi Candrawulan yang bernama Ali Rahmatullah, dia ahli dalam memperbaiki moral yang rusak seperti itu. Setelah ada kesepakatan, maka dikirimlah utusan ke negeri Cempa untuk menemui dan meminta Raja Cempa agar berkenan mengirimkan cucunya ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit itu mendapat sambutan yang baik dan Raja Cempa pun tidak keberatan meluluskan permintaan mereka itu. Said Ali Rahmatullah berangkat ke tanah Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Mereka bertiga terlebih dahulu mendarat di daerah Tuban. Tetapi sayang sekali sesampainya di Tuban ayahnya, yaitu Said Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gesik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sedangkan kakak Said Ali Rahmatullah yaitu Said Ali Murtala meneruskan perjalanannya berdakwah keliling daerah Nusantara, mulai Madura sampai Bima. Di Bima beliau mendapat sebutan Raja Pandeta Bima. Akhirnya beliau berdakwah di Gresik dan mendapat julukan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Adapun Said Ali Rahmatullah juga meneruskan perjalanannya sesuai tujuan semula yaitu Kerajaan Majapahit dan menghadap Prabu Kertabumi, sesuai dengan permintaan Ratu Dewi Anarawati. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Said Ali Rahmatullah yang tinggal beberapa waktu di Kerajaan Majapahit, kemudian dikawinkan dengan Dewi Candrawati putri Raja Majapahit. Oleh karena itulah beliau sering dipanggil Raden Rahmat, karena beliau sebagai menantu Raja Majapahit. Prabu Kertabumi senang dan suka sekali mempunyai menantu Raden Rahmat, karena tutur kata dan sifatnya yang lemah lembut. Maka Sang Prabu Kertabumi memberikan hadiah sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Setelah bertempat tinggal di Ampel Denta, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid dan selanjutnya membangun pesantren. Hal itu dilakukan oleh beliau terkait dengan tugasnya sebagai seorang guru yang mengajarkan budi pekerti kepada para pembesar kerajaan dan para adipati. Sedangkan para anak-anak pejabat dan bangsawan diperintahkan tinggal di pesantren Ampel Denta untuk menekuni belajar budi pekerti kepada Raden Rahmat. Selain itu juga diperkenankan bagi masyarakat awam siapa saja yang ingin belajar. Ajaran Raden Rahmat. Karena beliau bertempat tinggal dan menetap di desa Ampel Denta dan menjadi penguasa di sana, maka ia dikenal sebagai Sunan Ampel, yang artinya sesuhunan atau panutan masyarakat. Semakin lama bertambah banyak orang yang menimba ilmu kepada beliau, tidak hanya dari kalangan bangsawan Majapahit saja, bahkan dari kalangan masyarakat umum pun juga tidak kalah banyaknya. Adapun ajaran beliau yang sangat terkenal adalah falsafah mo limo yang artinya mo adalah ora gelem tidak mau dan limo artinya perkara lima. Jadi maksud dari kata mo limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang dilarang, yaitu 1. Emoh main atau tidak mau main judi. 2. Emoh ngombe atau tidak mau minum minuman yang memabukkan. 3. Emoh madat atau tidak mau minum, menghisap candu atau ganja dan sejenisnya. 4. Emoh maling, atau tidak mau mencuri dan korupsi. 5. Emoh madon, atau tidak mau main perempuan yang bukan istrinya, berzina. Setelah nampak hasil dari didikan Raden Rahmat, Prabu Brawijaya merasa sangat gembira sekali. Dan ia pun sangat bangga mempunyai menantu seperti Raden Rahmat itu, karena dapat membantu memperbaiki budi pekerti para putra bangsawan, para adipati dan para kawula, sehingga keadaan kerajaan Majapahit menjadi tenang kembali. Sebenarnya Prabu Brawijaya menyukai pada ajaran itu. Dalam hati dan pikirannya mengatakan, Islam adalah agama yang baik dan agama yang mempunyai didikan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, ketika Raden Rahmat mengumumkan bahwa ajaran itu adalah agama Islam, Sang Prabu pun tidak marah. Akan tetapi ketika Raden Rahmat mengajaknya masuk Islam, Sang Prabu tidak bersedia dan mengatakan sangat berat rasanya untuk meninggalkan agama Buddha yang sudah mendarah daging pada dirinya.
Walaupun demikian, Sang Prabu tetap memberikan kebebasan kepada menantunya itu untuk menyiarkan agama Islam kepada siapa saja, tetapi dengan syarat bagi mereka yang tidak berkenan jangan dipaksa. Raden Rahmat mengatakan kepada raja, bahwa ia tidak mengislamkan manusia, tetapi hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Maka apa yang dipersyaratkan oleh raja sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu manusia bebas memilih agama yang cocok untuk manusia itu sendiri. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat sebagai mufti atau pemimpin Islam setanah Jawa, yakni menjadi sesepuh Wali Songo digantikan oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat. Keberhasilan Sunan Ampel dalam mendidik seperti misalnya adanya beberapa santri dan putranya yang akhirnya menjadi anggota Wali Songo, seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, serta putranya sendiri yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Jasa Sunan Ampel yang besar ialah dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintara, yang tiada lain beliaulah orang pertama yang mempunyai gagasan untuk itu. Kerajaan Demak adalah merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang dipimpin seorang raja yaitu Raden Patah, salah seorang murid dan sekaligus menantu Sunan Ampel sendiri. Raden Patah juga putra dari Prabu Brawijaya dengan istri dari Cina, yang bernama Dewi Kian yang kemudian diberikan kepada Adipati Arya Damar di Palembang, setelah Prabu Brawijaya mendapat istri lagi dari Cempa yaitu Dewi Anarawati bibi Sunan Ampel. Oleh sebab itulah, ketika beberapa wali mengusulkan agar Kerajaan Bintara Demak menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan ketidaksetujuannya. Karena menurut Sunan Ampel, hal itu akan membuat cemar nama Islam di Jawa khususnya, dan lagi apa kata orang nanti, tidakkah Raden Patah akan menjadi anak yang durhaka, bila sampai terjadi penyerangan dan merebut tahta orang tuanya sendiri. Dibangunnya Masjid Demak yang berdiri pada tahun 1477 Masehi, itu pun Sunan Ampel juga ikut berperan dalam perancangan proyek pembangunannya. Hal itu dapat dilihat pada salah satu di antara 4 tiang utama masjid itu diberi nama sesuai dengan pendirinya ialah Sunan Ampel. Keturunan Sunan Ampel. Raden Rahmat yang tinggal di Ampel Denta itu, semakin lama semakin bertambah harum namanya di kalangan masyarakat maupun bangsawan pembesar-pembesar kerajaan dengan sebutan Sunan Ampel. Pada suatu hari Raden Rahmat akan mengambil air wudhu, tiba-tiba di sungai itu nampak oleh beliau sebuah delima terapung apung di permukaan air, tanpa berpikir panjang diambillah delima itu. Rupanya setan telah membuatnya lupa. Sehabis mendirikan salat delima itu dimakannya, tetapi setelah tinggal separoh, barulah beliau teringat dan menyesal, karena telah terlanjur memakan delima yang belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena itu beliau menyusuri tepian sungai mencari siapa orang yang punya delima itu untuk dimintai kerelaan hatinya. Di suatu tempat di tepian sungai itu, beliau bertemu dengan Ki Ageng Supa, Sunan Bungkul, yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu milik Ki Ageng Supa yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat pun meminta maaf dan memohon agar Ki Ageng Supa menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya itu. Tetapi Ki Ageng Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkan, dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya yang sekarang sedang menangisi hilangnya delima tersebut. Raden Rahmat merasa sedih sekali, karena beliau selalu teringat sabda Nabi yang mengatakan, tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan yang haram. Sesaat kemudian Raden Rahmat menyatakan kesanggupannya mencarikan delima yang lebih besar dan bagus daripada itu sebagai gantinya. Walaupun demikian Ki Ageng Supa tetap tidak mau memaafkan, karena delima yang dimakan Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Lalu bagaimana maksud Ki Ageng? Tanya Raden Rahmat penuh keheranan. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku, hanya perkara sebuah delima ia tidak mau memaafkan, padahal Ki Ageng Supa adalah muridnya. Akhirnya Ki Ageng Supa, Sunan Bungkul, mengatakan mau memaafkan asal dengan syarat Raden Rahmat bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya Siti Karimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu dan lumpuh. Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat sangat terkejut, kenapa sampai menjadi demikian parah masalahnya, hanya soal delima satu saja, harus menikah dengan seorang gadis yang semacam itu. Pikir punya pikir, akhirnya Raden Rahmat pun menyerah kepada keputusan Ki Ageng Supa.
Ki Ageng Supa hatinya merasa lega, maka diajaklah Raden Rahmat ke rumahnya dan diperlihatkan kepada Siti Karimah calon istrinya. Mula-mula Raden Rahmat mengira bahwa Ki Ageng Supa main-main, karena anak gadis yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadi. Lalu Raden Rahmat menanyakan maksud Ki Ageng Supa yang sebenarnya. Ki Ageng Supa tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya tuli, bisu dan lumpuh, adalah anaknya tidak pernah mendengar dan melihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Mendengar keterangan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat tersenyum, dan setelah beberapa hari kemudian, dilangsungkanlah perkawinan antara Raden Rahmat dengan Siti Karimah putri Sunan Bungkul. Kini Sunan Ampel mempunyai 2 orang istri. Dengan istri pertama yaitu Dewi Chandrawati putri Raja Majapahit, beliau mempunyai beberapa putra dan putri yaitu 1. Raden Magdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang. 2. Raden Kasim menjadi Sunan Derajat Sedayu. 3. Raden Ahmad menjadi Sunan Lamongan. 4. Siti Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati. 5. Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus. 6. Siti Hafsah menjadi istri Sunan Kalijaga. Adapun dengan istri kedua yaitu Siti Karimah mendapat 2 orang keturunan, yaitu 1. Dewi Murtasiah menjadi istri Sunan Giri. 2. Dewi Murtasimah menjadi istri Raden Patah Raja Demak. Demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi, dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur. Legenda unik sebuah masjid. Membicarakan Masjid Ampel, kita akan membicarakan banyak keunikan, antara lain bangunannya. Masjid ini dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi. Luas bangunan mulanya berukuran 46,80 meter x 44,20 meter atau 2068,56 meter persegi. Pada awalnya tanahnya sangat luas. Tanah ini merupakan hadiah dari Kerajaan Majapahit. Luasnya antara Sungai Kalimas dengan anak sungainya, ungkap Ustadz Zulhilmi, Imam Masjid Sunan Ampel. Waktu pembangunan konon sangat cepat. Masjid Ampel mempunyai bentuk yang khas bangunan Jawa. Akibatnya berbentuk kerucut, sedang di sebelahnya berdiri menara yang megah. Menara ini sangat antik, mengingat gaya dan modelnya khas. Memasuki jauh ke dalam masjid, kita akan melihat arsitektur dari teknis bangunan yang luar biasa. Tiangnya berjumlah 16, masing-masing mempunyai panjang 17 meter dan berdiameter 0,4 meter. Yang membuat kita takjub adalah tiang-tiang tersebut tanpa sambungan. Perluasannya pun pernah dilakukan. Pada 1926 di bawah Adipati R. Aryoniti Adiningrat, diperluas menjadi 466,48 meter persegi. Sedangkan pada 1954 diperluas lagi menjadi 1,885 meter persegi. Perluasan ini dipimpin Kiai Haji Manap Murtado. Pada 1972 Ketua DPR MPR waktu itu, Kiai Haji Idam Khalid meletakkan batu pertama perluasan Masjid Ampel. Lalu di bawah pimpinan Kiai Haji Nawawi Muhammad, Hafiz Majid dan Haji Abdul Karim mulailah pembangunan masjid secara menyeluruh. Kisah-kisah unik, di samping arsitekturnya juga banyak cerita-cerita mistis di balik pendirian bangunan suci ini. Salah satunya adalah penetapan arah kiblat. Peristiwa itu berkaitan nama murid kesayangan Sunan Ampel yang bernama Sonaji. Murid ini kemudian terkenal dengan panggilan Mbah Bolong. Sewaktu membangun masjid, Sonaji ini pernah ditanya, "Loh kok kiblatnya menghadap ke sini?" Dengan mengusap-usap tembok, muncul lubang yang menganga, di situ terlihat Ka'bah dengan jelas, ungkap Ustadz Zulhilmi. Lain lagi dengan cerita Mbah Soleh. Murid Sunan Ampel yang satu ini membersihkan masjid. Ia diyakini pernah mati dan hidup lagi. Tidak main-main, proses itu berlangsung hingga 9 kali. Tak heran kalau makamnya juga berjumlah 9. Letaknya di utara serambi masjid. Kalau kita bercerita tentang Mbah Soleh, ada 2 versi. Versi yang pertama, menceritakan sewaktu meninggal Mbah Soleh melihat masjid kotor, dia kemudian hidup lagi. Sedangkan versi lain, Mbah Soleh hidup lagi kalau ada persoalan yang menimpa masyarakat Islam waktu itu. Kejadian itu berlangsung sampai 9 kali, cerita salah seorang pengunjung. Kedua orang ini adalah murid setia Sunan Ampel.
Bahkan ada yang mensyaratkan jika berziarah ke Sunan Ampel, lebih afdol kalau menziarahi makam keduanya sekaligus. Pengunjung akan banyak ketika malam Jumat Legi tiba, dan pada 27 Ramadan. Hal itu akan semakin membeludak ketika haul Sunan Ampel pada Jumadil Akhir. Di dalamnya biasanya ada semacam ritual khusus. Para kiai dan habaib berjalan melakukan napak tilas Sunan Ampel. Mereka berjalan kaki sambil diiringi rebana. Ayat-ayat Al-Quran terdengar menambah hikmat suasana. Tampak para anak-anak, orang muda, kaum tua yang saling melafazkan kalimat Allah dengan penuh semangat. Di sisi lain, bagaikan sebuah koor puluhan melantunkan tahlil di depan makam Sunan Ampel. Waktu kian bergulir, senandung Al-Quran tak henti-hentinya menyirami tempat suci kekasih Allah ini. Berikut akan dikisahkan kisah dua orang murid Sunan Ampel, yang makamnya tak jauh dari lokasi Sunan Ampel dimakamkan. Pertama, kisah Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya, ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang tapi hanya kuburan satu orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel wafat. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Kedua, kisah Mbah Sonaji. Mbah Sonaji sering disebut Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian, pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Sonaji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Sonaji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu jadi, banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang meragukan pekerjaan Mbah Sonaji. Mbah Sonaji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Sonaji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pada melongo, terkejut, kagum dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah Sonaji lagi. Dan sejak itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Sonaji dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong. Sunan Giri yang nama aslinya adalah Raden Paku, disebut juga Prabu Satmata, dan kadang-kadang disebut juga Sultan Abdul Fakih merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Sunan Giri dilahirkan di Blambangan pertengahan abad ke-15. Sunan Giri atau Raden Paku adalah anak dari Syekh Maulana Ishak yang menikah dengan Dewi Sekardadu, salah seorang puteri Raja Blambangan Prabu Menak Sembayu.
Saat itu Syekh Maulana Ishaq mendapat tugas dari Sunan Ampel untuk mengembangkan agama Islam di Blambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Buddha. Karena ayahnya, Syekh Maulana Ishaq ketika melaksanakan tugas menyebarkan agama Islam di Blambangan, pergi memperdalam ilmu ke Pasai dan tidak kembali lagi ke Jawa. Raden Paku diangkat anak oleh seorang wanita kaya bernama Nyai Gede Maloka yang dalam babat tanah Jawa disebut Nyai Ageng atau Nyai Ageng Tandes. Ketika usianya beranjak dewasa Raden Paku belajar agama di Pondok Pesantren Ampel Denta pimpinan Sunan Ampel. Di sana Raden Paku berteman akrab dengan Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Bonang. Kemudian bersama dengan Maulana Magdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel disuruh pergi haji ke Tanah Suci sambil memperdalam ilmunya. Tetapi sebelum sampai ke Tanah Suci, mereka singgah di Pasai untuk memperdalam pengetahuan agamanya, yang ketika itu menjadi tempat berkembangnya ilmu ketuhanan, keimanan dan tasollallahu alaihi wasallam. Kepada Raden Paku diajarkan ilmu tasollallahu alaihi wasallam, hingga ajaran itu telah merasuk ke dalam kalbunya dan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Semua guru yang ada di Pasai merasa kagum terhadap kecerdasan Raden Paku, sehingga ilmu yang diajarkan dapat dikuasainya dengan baik. Berkat kecerdasan yang dimiliki Raden Paku, maka dalam usia yang masih muda ia tampak sebagai seorang alim dan berwibawa, sorot matanya menunjukkan betapa dalam ilmunya. Sehingga para gurunya menganugerahinya dengan gelar Ain al-Yakin. Karena itulah ia kadang-kadang dikenal masyarakat dengan sebutan Raden Ainul Yakin. Padahal gelar itu hanya layak disandang oleh orang yang sudah tua. Tapi bagi Raden Paku, karena ilmu agama yang dikuasainya, maka layaklah gelar itu disandangnya. Setelah selesai masa belajar di Pasai, kedua santri itu meneruskan perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Sekembalinya dari Mekah, Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan mendirikan pesantren. Santrinya banyak berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Ketika Sunan Giri menyebarkan agama Islam ke daerah Blambangan di mana kakeknya Prabu Menak Sembuyu menjadi penguasa saat itu tidak sampai hati untuk menghalang-halangi cucunya tersebut. Akhirnya agama Islam tersebar di negeri Blambangan, hingga agama Hindu dan Buddha terdesak dan menyingkir dari Blambangan. Mereka menyingkir ke lereng pegunungan Tengger dan menyeberang ke Pulau Bali. Sunan Giri juga mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa yaitu Madura, Bawean, Kangean, Ternate dan Tidore. Kegiatan-kegiatan ini menjadikan pesantren yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh Nusantara. Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, karena beliaulah yang mengirimkan utusan keluar Pulau Jawa. Ia juga dipandang sebagai sunan yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro. Sehingga setiap muncul masalah yang penting yang harus diputuskan, senantiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para wali lainnya beliau sangat disegani dan dihormati. Pada waktu dahulu Giri adalah menjadi sumber keagamaan, dan termasyhur di seluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Beliaulah yang kabarnya menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Menurut setengah riwayat, Sunan Giri lah yang menghukum sesat terhadap diri Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu yang berbahaya bagi rakyat. Sunan Giri adalah seorang ahli pendidik yang berjiwa demokratis. Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, jamuran, gendi gerit, jor, gulak anti, cubla-cubla suweng, ilir-ilir dan sebagainya. Begitu banyak kisah perjalanan Sunan Giri lainnya. Beberapa karomah Sunan Giri. Raden Paku mengawal kapal dagang. Setelah Raden Paku dewasa, ia diperintahkan oleh ibu angkatnya untuk mengawal kapal dagang milik ibu angkatnya ke Pulau Kalimantan. 3 kapal segera berangkat menuju ke Pulau Kalimantan dengan dipimpin Juragan Abu Hurairah. Setelah tiba di Kalimantan, oleh Raden Paku barang-barang tersebut tidak dijual secara kontan melainkan dihutangkan dalam tempo 10 hari. Karena merasa bertanggung jawab dengan barang-barang dagangan ini, Abu Hurairah merasa khawatir karena kebanyakan penduduk setempat kurang dapat dipercaya. Selain itu, sebagian barang-barang yang ada oleh Raden Paku dibagikan kepada penduduk setempat yang tidak mampu. Melihat tindakan Raden Paku yang demikian, Abu Hurairah berkata,
Raden, bagaimana nanti bila Nyai Ageng memarahi saya karena tindakan Raden Paku ini? Tenanglah Paman, semua ini menjadi tanggung jawabku, jawab Raden Paku dengan tenang. Bagaimana nanti bila saya dipecat? Tanya Abu Hurairah dengan penuh rasa cemas. Kujamin Paman tidak akan dipecat, jawab Raden Paku untuk menghilangkan kecemasan Abu Hurairah. Setelah tiba masa pembayaran barang-barang yang dihutangkan tersebut, tidak ada satupun orang yang kelihatan batang hidungnya, alias tidak ada yang membayar. Sementara Abu Hurairah semakin cemas dibuatnya, sebab ia merasa khawatir bila nanti dimarahi Nyai Ageng. Namun Raden Paku tetap tenang, dan dalam hati berkata, jika begini keadaannya, berarti kekayaan ibuku selama ini tidak bersih, alias masih tercampur dengan harta fakir miskin. Biarlah orang-orang tidak ada yang membayar, itu sebagai zakat yang harus dikeluarkan oleh ibuku. Jika begini keadaannya, tak urung nanti kita dimarahi oleh Nyai Ageng, kata Abu Hurairah. Tapi bagaimana kita pulang dengan perahu-perahu kosong, bisa-bisa nanti perahu menjadi oleng bila diterjang badai, dan kita semua bisa mati tenggelam, ucap Raden Paku. Dalam keberangkatan pulang ke Gresik, Raden Paku menyuruh Abu Hurairah dan anak buahnya untuk mengisi perahu-perahu dengan pasir pantai. Abu Hurairah tidak membantah, dia hanya menggerutu dalam hati, karena apa yang dilakukan oleh Raden Paku itu hanya pantas dikerjakan oleh orang-orang yang tidak waras. Setibanya di Gresik, hati Abu Hurairah ketar-ketir takut kalau Nyai Ageng marah. Benar dugaan Abu Hurairah, si janda kaya itu marah setelah diberi penjelasan oleh Abu Hurairah. Cepat panggil Paku kemari, bentak Nyai Ageng. Raden Paku segera menghadap dan langsung bersimpuh di hadapan ibunya. Nyai Ageng marah-marah terhadap Raden Paku. Namun Raden Paku bersikap tenang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada ibunya. Baru setelah ibunya selesai menumpahkan kemarahannya, Raden Paku angkat bicara. Wahai ibu, jangan terburu marah, lebih baik lihat dulu sesungguhnya apa isi ketiga perahu tersebut, ujar Raden Paku dengan santun terhadap ibu angkatnya. Apa yang harus dilihat, bukankah perahu-perahu itu kau isi dengan pasir laut? Abu Hurairah tidak pernah berbohong kepadaku. Cepat buang pasir itu, kata Nyai Ageng dengan marah. Tenanglah Bu, tenanglah, sebaiknya kita lihat dulu apa isinya perahu-perahu tersebut, kata Raden Paku dengan penuh sopan. Akhirnya Nyai Ageng menurut apa yang dikatakan Raden Paku. Dia naik ke atas perahu dan memeriksa isi karung tersebut. Dengan terkejut ternyata karung-karung tersebut berisikan barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang-orang Gresik. Melihat hal demikian, Nyai Ageng segera minta maaf kepada Raden Paku. Sejak saat itulah Nyai Ageng sadar bahwa anaknya telah memiliki karomah yang luar biasa. Dia yakin anaknya nanti akan menjadi orang yang sangat berpengaruh seperti halnya Sunan Ampel. Setelah peristiwa itu, Nyai Ageng insyaf. Dia menjadi orang yang lebih taat dan patuh terhadap segala perintah agama. Sedang Raden Paku sendiri, lebih giat dalam menyebarkan agama Islam dengan dukungan Sunan Ampel dan bantuan Sunan Bonang. Sehingga agama Islam tersebar luas di wilayah Gresik dan sekitarnya. Demikianlah keajaiban karomah Sunan Giri. Dengan izin Allah, karung-karung yang tadinya diisi pasir laut bisa berubah menjadi barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dan dengan peristiwa itu dapat menyadarkan ibunya yang tadinya pelit. Sunan Giri menikah 2 kali dalam sehari. Konon menurut cerita, Ki Ageng Bungkil mengadakan sayembara, bahwa barang siapa yang dapat memetik buah delima di pekarangannya, dia akan diambil sebagai mantu. Banyak orang mengikuti sayembara itu namun gagal. Raden Paku yang berada di tempat itu mencoba mengikuti sayembara tersebut, padahal esoknya ia akan menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Tanpa memanjat, dipandangnya buah delima yang ada di pohon tersebut, tak lama kemudian buah delima tersebut jatuh. Karuan saja para penonton menjadi kagum akan kejadian tersebut, terutama Ki Ageng Bungkul sendiri. Sesuai dengan janjinya, akhirnya Ki Ageng Bungkul menikahkan putrinya Dewi Wardah dengan Raden Paku pada keesokan harinya, dan pada hari itu juga Raden Paku menikah dengan Dewi Murtasiah putri Sunan Ampel. Sunan Giri mendapat tantangan dari Begawan Minto Semeru, seorang pertapa dari Gunung Lawu. Kurang lebih 3 tahun lamanya Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri. Termasyurlah nama pondok itu ke seluruh penjuru Pulau Jawa.
Dan dalam pada itu, tersebutlah di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti bernama Minto Semeru. Konon kabarnya begawan Minto ini sangat sakti. Suatu ketika begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, begawan Minto merasa tersaingi, karena itu berangkatlah begawan Minto ke padepokan Giri. Pada saat begawan Minto tiba, Sunan Giri sedang mengerjakan sholat. Dia hanya bertemu dengan salah satu muridnya yang menjaga pintu gerbang padepokan Giri. "Dapatkah aku bertemu dengan Sunan Giri?" tanya sang begawan. "Siapakah tuan ini, dan dari mana asalnya?" tanya si penjaga gerbang. "Katakan aku ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini," ujar begawan Minto tidak serantan. "Kanjeng Sunan sedang sholat," sahut penjaga pintu. "Sudah cepat katakan ada tamu dari jauh ingin bertemu," ujar sang begawan. Akhirnya penjaga pintu gerbang itu segera menemui Kanjeng Sunan di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan sudah selesai sholat. "Ada apa muridku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ada seorang tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab muridnya dengan santun. "Suruh dia masuk," ujar Kanjeng Sunan. Akhirnya murid Kanjeng Sunan tersebut menemui sang begawan tersebut seraya mengajaknya masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sementara Sunan Giri menyambut kedatangannya dengan ramah, sedikit pun tak ada kecurigaan bahwa kedatangan sang begawan untuk mengajak adu kesaktian. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan seraya hendak berkenalan. "Namaku Begawan Minto Semeru, datang dari Gunung Lawu. Aku mendengar berita bahwa Tuan adalah guru besar padepokan Gunung Giri, seorang guru sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto dengan mantap. "Mencoba kesaktianku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ya, bila nanti aku yang kalah, aku bersedia mengabdi kepada Tuan Guru sebagai murid. Dan bila Tuan Guru yang kalah, maka akan kupenggal leher Tuan Guru agar di tanah Jawa ini tidak ada seorang pun yang dianggap sakti kecuali aku," kata Begawan Semeru dengan yakin. "Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah, Dia Maha Kuasa lagi Maha Sakti. Karena itu jika Kisanak hendak mengalahkan aku dan memenggal leherku, maka jika Tuhan tidak menghendaki, 1.000.000 orang seperti Kisanak pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. "Jelasnya Tuan Guru telah menerima tantanganku," ujar Begawan Minto. "Silahkan bila Tuan ingin mencoba ilmu ciptaan Tuhan kepadaku," sahut Kanjeng Sunan. Kedua orang itu kemudian keluar dari lingkungan pesantren menuju lapangan luas dan saling berhadapan. "Sebelum memulai pertarungan, marilah kita main tebak dahulu. Aku akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan, Tuan tinggal menebak binatang apa yang aku kubur itu," kata sang begawan sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Silakan," sahut Kanjeng Sunan. Dengan gerakan cepat, Begawan Minto Semeru melesat menuju gunung pertukangan. Di sana dia menciptakan 2 ekor angsa, jantan dan betina, lalu kedua angsa itu dikubur hidup-hidup. Setelah selesai dia kembali ke tempat semula Kanjeng Sunan berada. "Nah, binatang apa yang saya kubur di gunung itu Tuan Guru?" tanya sang begawan serasa mengejek. "Yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga," jawab Kanjeng Sunan kalem. Serentak Begawan Minto tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Sunan seraya berkata, "Tebakan Tuan salah, salah besar." Selanjutnya sang begawan berkata, "Yang saya kubur adalah sepasang angsa. Apa Tuan tidak salah lihat? Sebaiknya Tuan kembali dan bongkarlah apa yang Tuan kubur itu," kata Kanjeng Sunan meyakinkan. "Justru Tuanlah yang harus melihatnya, agar Tuan menerima kekalahan Tuan," sahut sang begawan. "Kalau begitu marilah kita lihat bersama-sama," kata Kanjeng Sunan. Hanya beberapa kejap mata, kedua orang itu tiba di gunung pertukangan. Begawan Minto Semeru membongkar binatang ciptaannya yang dikubur itu. Tiba-tiba keluarlah sepasang ular naga. Sang begawan terkejut seraya bergumam, "Kali ini aku kalah, tapi awas untuk yang kedua kalinya." Berkali-kali sang begawan mengeluarkan ilmu kesaktiannya, dan berkali-kali pula ia tidak dapat mengalahkan ilmu Kanjeng Sunan, hingga akhirnya sang begawan mengeluarkan ilmu andalannya. Sang begawan melepaskan ikat kepalanya, lalu dilemparkan ke udara dengan ilmu andalannya. Ikat kepala itu melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun Kanjeng Sunan tidak tinggal diam, dilemparkan pula sorbannya dan melesat ke udara memburu ikat kepala sang begawan.
Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala sang begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala begawan Minto Semeru. Dengan lambaian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah, dan tepat jatuh di hadapan sang begawan. Sorban Kanjeng Sunan tetap berada di atas, sementara ikat kepala sang begawan berada di bawah. Hal tersebut menandakan bahwa sang begawan tetap kalah. Sang begawan semakin penasaran, dicobanya adu kesaktian sekali lagi. Sang begawan menciptakan beberapa butir telur. Telur-telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu, Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah, dan lebih aneh lagi, telur-telur itu tidak jatuh ke bawah hingga telur itu dapat diambil semuanya. Dengan diliputi rasa malu di hadapan para penonton, akhirnya sang begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus pamungkas. Setelah keduanya siap, mulailah sang begawan menyerang Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus andalannya. Secepat kilat pukulan sang begawan menghantam Kanjeng Sunan, secepat kilat pula Kanjeng Sunan mengembalikan pukulan itu kepada sang begawan dengan dorongan telapak tangannya. Tak ayal lagi pukulan itu mengenai sang begawan sendiri. Sesuai dengan janji, akhirnya sang begawan mengaku kalah dan berlutut di hadapan Kanjeng Sunan seraya meminta maaf atas kesombongannya. Kali ini kuserahkan jiwa ragaku kepada Kanjeng Sunan, aku bersedia menjadi murid Kanjeng Sunan, kata begawan Minto Semeru. Soal itu mudah, yang penting Tuan kenali dulu ajaran agama Islam, kata Kanjeng Sunan. Semula aku berjanji, jika aku yang kalah, aku bersedia menjadi murid Kanjeng. Dan itu berarti aku harus belajar ilmu-ilmu yang Kanjeng miliki, sahut begawan Minto Semeru. Demikianlah hasil adu kesaktian sang begawan Minto Semeru dengan Kanjeng Sunan Giri yang dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Akhirnya begawan Minto Semeru menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Setelah dirasa sudah cukup lama menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Giri, akhirnya begawan Minto Semeru kembali ke Gunung Lawu. Di sana sang begawan mengajak murid-muridnya untuk mengenal ajaran agama Islam. Sampai akhir hayatnya, Raden Paku atau Sunan Giri tetaplah merupakan pahlawan Islam yang sangat diagungkan. Beliau merupakan orang yang banyak menyebarkan ajaran Islam di Indonesia terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tepat pada hari Senin bulan Zulhijjah beliau meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Gunung Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Sampai saat ini banyak peziarah dari penjuru tanah air datang ke makam beliau, karena jasa-jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam. Semoga jasa-jasa beliau dalam menegakkan ajaran agama Islam diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Konon menurut catatan sejarah, silsilah Sunan Giri bila dilihat dari jalur ayahnya Syekh Maulana Ishaq masih berhubungan dengan baginda Rasulullah. Dan bila silsilah keturunan dari ibunya Dewi Sekardadu masih ada hubungan dengan Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Sunan Kudus atau Sayyid Jafar Shadiq Asmad Khan lahir di Palestina pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi, 808 Hijriyah. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Usman Haji, yang merupakan seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ayah Sunan Kudus yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung, merupakan putra dari Sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadal Ali Mustaza. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Raja Pandita atau Raden Santri. Sunan Ngudung melaksanakan hijrah hingga ke Pulau Jawa, yang kemudian tiba di Kesultanan Islam Demak dan diangkat sebagai Panglima Besar Perang. Sejak kecil, Sunan Kudus mempelajari agama Islam melalui ayahnya sendiri dan juga pada Kiai Telingsing. Hingga pertemuannya dengan Sunan Ampel kala itu. Kiai Telingsing sendiri merupakan seorang ulama dari China, yang sengaja datang ke Jawa bersama Panglima Besar Cheng Ho. Kedatangan Kiai Telingsing bersama Cheng Ho kemudian membuat tali persaudaraan dengan orang-orang Jawa, dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Di tengah-tengah Sunan Kudus belajar ilmu agama, beliau juga beberapa kali menjabat di beberapa bidang berbeda di Kesultanan Islam Demak. Di antaranya sebagaimana berikut. 1. Sultan Demak, Penasihat Kesultanan. 2. Panglima Perang Depan. 3.
Qadi, hakim syariat. 4. Mufti, pemberi fatwa ahli hukum Islam. 5. Imam besar Masjid Demak dan Masjid Kudus. 6. Mursyid tarekat. 7. Nakib nasab keturunan Asmat Khan. 8. Ketua Pasar Islam Wali Songo. 9. Penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam. 10. Ketua Baitul Mal Wali Songo. Metode berdakwah Sunan Kudus. Mengetahui riwayat hidup Sunan Kudus. Sudah tentu kita tahu bahwa semasa hidupnya beliau berdampingan dengan masyarakat Jawa yang memeluk Hindu dan Buddha. Lantas bagaimana cara dakwah Sunan Kudus untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang bertoleransi terhadap sesamanya? Sama halnya dengan sunan-sunan lainnya, Sunan Kudus juga memakai metode pendekatan atau syiar budaya. Syiar budaya ini tentu akan lebih mudah diterima masyarakat, dan dirasa tidak terkesan memaksa masyarakat Jawa kala itu untuk memeluk Islam. Karena sedari awal, Islam mengajarkan nilai toleransi dan kedamaian di dalamnya. Adapun ulasan metode dakwah Sunan Kudus lebih lengkapnya berikut ini. Pendekatan dengan masyarakat Hindu. Dahulu, diketahui bahwa masyarakat Hindu sangat berpegang teguh terhadap keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga pendekatan ini cukup sulit dilakukan. Kendati demikian, tetap saja Sunan Kudus mencoba melalui metode ini. Tidak secara terus terang memaksa masyarakat kala itu memeluk Islam secara langsung. Namun beliau hanya mengajak masyarakat mempelajari sedikit demi sedikit tentang Islam. Jafar Shadiq benar-benar menerapkan rasa toleransi yang tinggi melalui ajaran Islam. Siapapun boleh mempelajari, kendati tidak memeluknya. Niscaya dengan berjalannya waktu, mereka akan mengenal dan memahami pasti tentang Islam. Karena memeluk Islam sudah tentu harus dari keinginan dan niat ikhlas dari hati masing-masing. Sebagai penghormatan, kemudian dibangunlah masjid dengan menara yang menyerupai bangunan candi. Pendekatan dengan masyarakat Buddha. Berbeda dengan pendekatan masyarakat Hindu. Di Buddha, Sunan Kudus secara khusus membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sejumlah 8 titik pancuran, di mana setiap titik pancuran ini diberi arca kebo gumarang yang sangat dihormati oleh masyarakat Buddha. Pembuatan tempat wudhu ini diharapkan menarik rasa penasaran masyarakat setempat sehingga mereka mau masuk ke area masjid. Setidaknya masyarakat Buddha yang sekedar penasaran juga mau mendengarkan penjelasan Sunan tentang nilai-nilai agama Islam. Mengubah ritual selamatan. Mitoni. Mitoni sendiri merupakan acara adat yang sejak zaman dahulu bernilai sakral oleh masyarakat Hindu-Buddha di Jawa. Makna selamatan atau mitoni ini merupakan cara masyarakat kala itu mengungkapkan rasa syukur akan karunia Tuhan, yaitu seorang anak. Dahulu, mitoni sebagai wujud syukur diwujudkan dengan mempersembahkan berbagai sesajen dan persembahan kepada patung dan arca, bukan kepada Allah sebagaimana seharusnya. Maka disinilah tugas utama Sunan Kudus untuk meluruskan isi acara tersebut. Rekonstruksi mitoni ini kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, dan tidak dihilangkan begitu saja, sehingga saat ini mitoni tetap menjadi tradisi Jawa. Cerita perjuangan Sunan Kudus. Melalui cerita sejarah yang berkembang hingga saat ini, diketahui bahwa ayah Sunan Kudus yang merupakan seorang pimpinan pasukan Majapahit, sekaligus seorang senopati Kesultanan Demak, gugur saat terjadi pertempuran melawan Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Jabatan ayahnya, Sunan Ngudung, sebagai senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Kendati menjabat sebagai seorang senopati, Sunan Kudus tetap menyampaikan syiar Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Dalam dakwah yang dilakukannya, beliau selalu mengutamakan sikap tenang dan halus. Hal ini semata-mata bukan sekedar mengharap masyarakat menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Juga meyakinkan bahwa Islam sangat toleran terhadap lainnya. Sunan Kudus cukup dikenal sebagai seorang ulama yang gemar mengembara. Bahkan, beberapa cerita menyebutkan, beliau pernah sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat di kota Mekah, dikatakan beliau juga sempat membantu menyembuhkan para warga yang sedang terkena wabah penyakit. Atas jasanya, kemudian Sunan Kudus dihadiahi batu yang berasal dari Baitul Maqdis oleh penguasa setempat kala itu. Batu itu kemudian dibawa pulang ke Jawa, yang selanjutnya diletakkan di area imam di Masjid Kudus yang hingga saat ini berdiri kokoh. Peninggalan-peninggalan Sunan Kudus.
Di samping ajaran Islam yang hingga saat ini melekat di tengah-tengah masyarakat Jawa, beliau juga meninggalkan beragam bukti sejarah, yang hingga saat ini lestari dan terus dijaga oleh masyarakat. Adapun peninggalan-peninggalan tersebut berupa Masjid dan Menara Kudus, bernama resmi Masjid Al-Aqsa Manarat, atau masyarakat mengenalnya dengan Masjid Al-Manar, berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Unik dan menjadikannya khas adalah desain bangunan yang merupakan perpaduan model arsitektur Islam, Hindu dan Buddha. Masjid Al-Manar memberikan gambaran jelas akulturasi yang pernah terjadi di Jawa di masa Wali Songo. Hingga saat ini, masjid yang dibangun di tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi sekedar untuk beribadah maupun berziarah ke makam Sunan. Akan berkali-kali lipat ramai dikunjungi penziarah ketika acara festival dandangan untuk menyambut Ramadan dilaksanakan. Keris Cintoko, salah satu peninggalan sejarah Sunan Kudus yang masih terawat hingga saat ini, adalah keris pusaka Cintoko. 1 hari tiap tahun, tepatnya usai Idul Adha, terdapat ritual jamasan atau memandikan keris pusaka Sunan Kudus ini. 2 tombak Sunan Kudus. Selain keris, Sunan Kudus juga meninggalkan 2 tombak. Tiap tahunnya pun diadakan ritual jamasan, yang bertujuan mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dapur panimbal, kebijaksanaan dan kekuasaan. Tembang Asmarandana, selain berupa bangunan dan pusaka, peninggalan Sunan Kudus lainnya berupa seni tembang yang liriknya berupa nilai-nilai ajaran Islam. Peninggalan lainnya, jika saat Idul Adha, identik dengan menyembelih sapi, Sunan Kudus meminta untuk mengganti sapi dengan kerbau untuk menghormati masyarakat Hindu. Hingga saat ini ketika Idul Adha, masyarakat Kudus tetap menggunakan kerbau. Ulasan mengenai biografi Sunan Kudus, yang merupakan seorang wali di antara Wali Songo, yang memberikan kontribusi penyebaran Islam hingga saat ini. Beliau salah satu yang mengajarkan bahwa Islam datang dengan damai serta toleransi yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Karomah Sunan Kudus. 1. Pada waktu Sunan Kudus sebagai senopati Kerajaan Demak Bintoro, mampu membuktikan kehebatannya yang tak kalah dengan kepiawaian ayahnya di medan perang. Ia berhasil mengembangkan wilayah Kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura, dan arah barat hingga Cirebon. Kemudian sukses ini memunculkan cerita kesaktiannya. Misalnya, sebelum perang, Jafar Sodik diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul, maka tikus itu tidak akan mati, namun, mereka justru mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan, sehingga mereka lari tunggang langgang. 2. Jafar Sodik mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan jutaan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas di sengat tawon itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung menyerah pada pasukan Jafar Sodik. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Sodik semakin kuat. Kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka, dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu, ia pergi menuju ke Kudus. Awalnya, Jafar Sodik hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Sebenarnya, mereka adalah tentara yang ikut bersama Jafar Sodik memerangi Majapahit. Setelah jamaahnya semakin banyak, ia kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Sodik adalah Masjid Menara Kudus yang masih berdiri hingga kini. Masjid ini didirikan pada 956 Hijriah, yang bertepatan dengan 1549 Masehi. Kota Tajuk pun mendapat nama baru, yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Kemudian pada akhirnya Jafar Sodik sendiri dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. 3. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan model Tuturi Handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Sebab, ia memang banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Kudus pun yang meniru cara yang dilakukan Sunan Kalijaga.
yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Ketika itu, masyarakat Kudus masih banyak yang menganut agama Hindu. Maka, Sunan Kudus berusaha memadukan kebiasaan merelakan ke dalam syariat Islam secara halus. Misalnya, ia justru menyembelih kerbau bukan sapi ketika Hari Raya Idul Kurban. Itu merupakan dari penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Sebab, ajaran agama Hindu memerintahkan untuk menghormati sapi. Setelah berhasil menarik umat Hindu memeluk agama Islam, Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha untuk memeluk Islam juga. Ia memiliki cara yang cukup unik untuk menarik perhatian mereka. Setelah Sunan Kudus mendirikan masjid, ia membuat padasan, tempat berwudu, dengan pancuran berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca di atasnya. Mengapa Sunan Kudus melakukan ini? Ternyata, Sunan Kudus ingin menarik simpati umat Buddha. Karena dalam ajaran Buddha terdapat 8 ajaran yang dinamakan Asta Sangika Marga. Isi ajaran tersebut adalah seseorang harus memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak atau berbuat yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar dan menghayati agama dengan benar. Akhirnya, usaha itu pun membuahkan hasil. Sehingga banyak orang yang beragama Buddha berbondong-bondong memeluk Islam. Demikian pula dalam hal adat istiadat. Ia tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran Islam secara keras. Sebagai contoh, masyarakat sering menabur bunga di perempatan jalan, mengirim sesajen di kuburan, dan adat lain yang melenceng dari ajaran Islam. Sunan Kudus tidak langsung menentang adat itu, tetapi ia mengarahkannya sesuai ajaran Islam dengan pelan-pelan. Misalnya, Sunan Kudus mengarahkan agar sesajen yang berupa makanan, diberikan kepada orang yang kelaparan. Ia juga mengajarkan bahwa, meminta permohonan bukan kepada ruh, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang simpatik tersebut, membuat para penganut agama lain, bersedia mendengarkan ceramah agama Islam dari Sunan Kudus. Surat Al-Baqarah yang dalam bahasa Arab berarti sapi, sering dibacakan oleh Sunan Kudus untuk lebih memikat pendengar yang beragama Hindu. Bahkan membangun Masjid Kudus, tidak meninggalkan unsur arsitektur Hindu. Sebab bentuk menaranya tetap menyisakan arsitektur gaya Hindu. 4. Ketika beliau pergi ke Mekah sekaligus menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekah sedang terjadi wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sang Amir menjanjikan, bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan penyakit tersebut dari kota Mekah, maka orang tersebut akan diberi hadiah harta yang tak ternilai jumlahnya. Sudah banyak ulama yang datang mencoba untuk menyingkirkan penyakit tersebut dari kota Mekah. Namun, belum juga ada yang berhasil melakukannya. Suatu hari, Sunan Kudus datang menghadap Amir, namun kedatangannya disambut sinis oleh penguasa. "Dengan apa kau akan menyembuhkan penyakit di negeri ini?" kata sang Amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini," jelas sang Amir. "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," ujar Sunan Kudus. "Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata sang Amir dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" tanya sang Amir. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Bisa jadi mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah," jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang Amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa.
dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari Tanah Suci. Salah satu wali Songo pada periode pertama yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, sering kali disebut-sebut memiliki karomah dalam menurunkan hujan saat musim kemarau yang berkepanjangan. Kisahnya saat Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau juga sering disebut sebagai Sunan Gresik ini, mengembara dan bertemu dengan sekelompok orang yang tengah mengadakan upacara pengorbanan seorang gadis di atas bukit untuk meminta hujan. Dalam upacara itu, sang dukun telah siap menghujamkan sebilah pisau ke dada seorang gadis cantik yang dijadikan persembahan bagi dewa hujan. Wanita itu adalah gadis ketiga yang dipersembahkan ke dewa hujan. Setelah dua korban sebelumnya telah dipersembahkan, namun tidak juga membuat hujan turun dari langit. Dari kejauhan Syekh Maulana Malik Ibrahim berteriak lantang, mencegah praktik persembahan manusia itu, tetapi ujung pisau telah sampai ke dada si gadis malang. Tapi tiba-tiba keajaiban terjadi, pisau itu tak mampu menembus dada si gadis. Si dukun merasa ada kekuatan gaib yang menghadang tenaganya menekan pisau ke dada. Sampai akhirnya kemudian si dukun terlempar jauh. Taulah si dukun setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim mendekat. Dengan rasa marah, si dukun menanyakan kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menghalangi pelaksanaan upacara persembahan manusia itu. Sudah berapa gadis yang dikorbankan? Tanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. 2, jawab si dukun itu. Apakah setelah 2 nyawa itu melayang, hujan turun? Tanya Syekh Maulana Malik Ibrahim lagi. Si dukun terdiam. Memang setelah 2 persembahan lalu, dewa hujan belum juga bermurah hati menurunkan airnya. Tetapi dia meyakini, setelah yang ketiga ini, dewa hujan akan mengabulkan permohonannya, yang juga merupakan permohonan semua penduduk di daerah itu. Sesaat setelah menyadari kondisi yang dialami penduduk, Syekh Maulana Malik Ibrahim berujar, "Bila hujan dapat turun, masihkah kalian akan mengorbankan gadis ini? Yang kami inginkan adalah hujan Tuhan. Jika hujan turun, kami akan bebaskan gadis itu," ujar seorang penduduk. Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menjalankan salat istisqa untuk minta hujan. Karena karomahnya, hujan pun turun dengan derasnya, mengakhiri kekeringan di daerah tersebut. Orang-orang yang menyaksikan itu menjadi takjub, dan tak kepalang gembiranya. Mereka serentak bersujud, seperti menyadari bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang dewa. Tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim segera mencegah, dan menyuruh mereka bangkit. Dengan lembut dia menjelaskan, semua adalah berkat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya. Dengan takjub, dan mendapat pencerahan dari sebuah tanda kebesaran Allah yang baru saja terjadi, orang-orang itu menyatakan ketertarikannya pada Islam. Mereka ingin memeluk Islam, dan belajar mengenai ajarannya. Lalu orang-orang tersebut diajarkannya mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Selain mampu menurunkan hujan, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga memiliki karomah lainnya, yaitu dapat mengubah beras menjadi pasir. Konon, dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi dengan tanah subur, Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama seorang muridnya, singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik saudagar kaya. Menurut desas-desus pemilik rumah itu amat kikir. Padahal si empunya rumah adalah orang berada, yang memiliki bertonton beras. Halaman rumahnya pun sangat luas. Di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Rupanya Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin menemui si empunya rumah, dan menasehatinya agar meninggalkan sifat fakir dan kikir itu. Saudagar kaya tersebut menerima dengan ramah kunjungan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dihidangkanlah jamuan yang baik bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun sesaat berselang, datanglah seorang pengemis perempuan tua ke hadapan orang kaya itu. "Tuan, saya lapar sekali. Bolehkah saya minta sedikit beras?" ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman. "Mana beras? Saya tidak punya beras." "Karung-karung itu bukan beras, tapi pasir," ujar saudagar kaya itu. Pengemis tua itu tertunduk sedih. Dia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung Syekh Maulana Malik Ibrahim.
Ternyata, apa yang digunjingkan orang tentang muridnya ini benar adanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim bergumam dalam hati, dan dia pun berdoa. Pembicaraan yang sempat tertunda dilanjutkan kembali. Tiba-tiba, ramah tamah antara murid dan guru itu terhenti. Dengan teriakan salah seorang pembantu orang kaya itu. "Celaka tuan, celaka. Saya tadi melihat beras kita sudah berubah jadi pasir. Saya periksa karung lain, isinya pasir juga. Ternyata semua beras yang ada di sini telah menjadi pasir," kata pembantu itu dengan suara bergetar melaporkan. Orang kaya itu terkejut. Segera dia beranjak dari duduknya, dihampirinya beras-beras yang merupakan harta kekayaannya itu. Ternyata benar, beras itu telah berubah menjadi pasir. Seketika tubuh orang kaya itu lemas. Dia pun bersimpuh menangis. Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menghampirinya. "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir, kenapa kau kini menangis?" Syekh Maulana Malik Ibrahim menyindir muridnya yang kikir itu. "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah. Saya berdosa." Si murid meratap bersimpuh di kaki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim tersenyum. "Alamatkan maafmu kepada Allah dan pengemis tadi. Kepada merekalah permintaan maafmu seharusnya kau lakukan," ujar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri, yang telah berbuat kezaliman. Kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, dia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Dia mohon juga, agar berasnya bisa kembali lagi seperti semula. Kekikirannya ingin dia buang jauh-jauh, dan menggantinya dengan kedermawanan. Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali berdoa. Dan dengan izin Allah, beras yang telah berubah menjadi pasir itu, menjadi beras kembali. Karena kekuatan yang berasal dari Allah, hal itu pun terjadi. Orang kaya tersebut tidak membohongi lisannya. Dia berubah menjadi dermawan, tak pernah lagi dia menolak pengemis yang datang. Bahkan, dia mendirikan musalah, dan majelis pengajian serta tempat ibadah lainnya. Menurut beberapa literatur yang ada, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga sangat ahli dalam pertanian, pengobatan dan tata negara. Dikisahkan seorang Brahmana bernama Sakyakirti yang berlayar dari India ke Tuban. Tujuannya ingin mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. "Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian," sumpah Brahmana sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. "Jika dia kalah, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika dia yang menang, aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya," sumpah sang Brahmana. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali hingga 4 kali Brahmana ini dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima, dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya dia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah ikut tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Dia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Dia bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan dia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat. Dia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" tanya sang Brahmana.
"Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki itu. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," jawab sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan," kata sang Brahmana. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Mendadak saja tersembur air dari bekas tongkat tersebut dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya kemudian memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar milik sang Brahmana. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Sementara itu para murid sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera saja meminum air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir, jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar, aduh, segarnya," seru murid-murid sang Brahmana. Brahmana Sakyakirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Dia mencicipinya sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya menjadi-jadi terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang tenggelam ke dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Namun setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. 1000 Brahmana yang ada di India pun tak akan mampu melakukan hal itu, pikir Brahmana dalam hati. Dengan perasaan takut dan was-was, dia menatap wajah lelaki berjubah itu. "Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu?" gumamnya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu. "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" tanya Brahmana dengan hati yang berkebak-kebik. "Tuan berada di Pantai Tuban," jawab lelaki berjubah putih itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah yakin sekali bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. "Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung," kata lelaki berjubah putih itu yang tak lain memang benar Sunan Bonang. Ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata, ampunkan saya," ujar sang Brahmana meminta dikasihani. "Bukankah Tuan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian?" tukas Sunan Bonang. "Mana saya berani melawan Paduka, tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka, kesaktian Paduka tak terukur tingginya. Ilmu Paduka tak terukur dalamnya," kata Brahmana Sakyakirti. "Engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai, hanya Allah saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang," ujar Sunan Bonang. Memang kedatangannya bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari telah terbukti. Setelah kejadian tersebut, akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Lalu sang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid dari Sunan Bonang.